Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatimatu Zahro, NIM 202186202 B0039, kelas 1A, Prodi Pendidikan Luar Biasa, mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, dosen pengampu Bunda Sugihartati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mempresentasikan tentang memahami bumi dan alam semesta fix. Nah, di sini saya akan menerangkan yaitu hakikat manusia dan alam fikir manusia dan berkembangnya. Ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekitarnya, alam sekitarnya, angkasa luar, bahkan tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu ini tidak dimiliki oleh benda-benda tak hidup seperti batu, tanah, api, angin, dan sebagainya. Nah, di sini berarti orang yang ingin punya rasa ingin tahu itu dimiliki oleh orang yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Kalau tidak hidup itu tidak kira mempunyai rasa ingin tahu seperti batu, angin, api, dan lain-lainnya. Air dan udara memang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun gerakannya itu bukan atas kehendaknya tetapi sekedar akibat dari pengaruh alamiah yang bersifat kekal. Bagaimana dengan manusia? Nah, berarti manusia sama yang lain itu beda. Manusia juga memiliki insting seperti yang dimiliki oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun, manusia memiliki kelebihan yaitu kemampuan berpikir. Dengan kata lain, kostinya tidak tetap seperti itu sepanjang zaman. Nah, di sini juga ada kata cogito reguensum. Nah, cogito reguensum itu artinya aku ada karena aku berpikir. Berarti manusia itu mempunyai cogito erguensum. Berarti manusia itu mempunyai aku ada karena aku berpikir. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya atau tumbuhan dan hewan adalah cara berpikir. Berarti yang membedakan manusia dengan tumbuhan itu adalah dengan cara berpikir. Pikiran adalah monster kayak bagi kita. Apapun yang tercipta di dunia ini adalah pengejauhan tahan dari apapun yang dipikirkan manusia. Sangat mudah bagi kita untuk membedakan antara manusia yang hidup dan yang mati, yaitu manusia dikatakan hidup apabila bergerak, bernafas, dan lain-lainnya. Nah, yang membedakan sedangkan manusia yang mati, namun gerakan di sini bisa dimaksud yaitu suatu perpindahan atau hijrah, yaitu suatu perpindahan yang membawa kebermaknaan dan keberartian bagi diri sendiri dan orang lain. Ciri manusia yang utama adalah berpikir, karena dengan berpikir ini manusia bisa hidup. Pikiran adalah master key bagi kita. Pikiran harus kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Pikiran semua yang ada di bumi ini adalah hasil dari pikiran. Hanya ada satu yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu menciptakan kesengsaraan bagi diri kita sendiri. Kita terlalu nyaman untuk terbelenggu masa lalu dan tidak berusaha untuk bangkit di setiap kegagalan. Kita begitu mudahnya merasa rapuh dan selalu menyalahkan kenangan pahit di masa lalu tanpa mau berusaha mengambil hikmah dan sebuah kejadian yang telah menimpa kita di masa yang telah lalu. Namun, dengan kedahsyatan cinta, kekasih Allah Subhanahu wa taala bernama Baginda Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW mampu menyebarkan agama Islam hingga di pelosok dunia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sebagai manusia yang adirasa,
kita harus mampu mengendalikan pikiran dan kontrol diri. Berarti manusia harus itu mampu mengendalikan pikiran dan kontrol dirinya pada diri kita sendiri. Dengan kontrol diri yang baik, maka setiap gerak dan langkah kita selalu berpijak dengan hati nurani. Kita hanya mengendalikan ego, maka yang hanyalah usaha untuk memuaskan ide atau hawa nafsu yang mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan diri sendiri dan orang lain di muka bumi ini. Jika hanya mengedepan ego, maka kita akan mencintai secara berlebihan apa yang kita sukai dan membenci secara berlebihan apa yang tidak kita sukai, dan muncullah suatu sifat yang sangat takut kehilangan. Dengan apa-apa kita cinta dan khawatir dengan apa-apa tidak kita sukai. Nah, di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu perkembangan fisik manusia. Perkembangan fisik manusia itu yaitu satu, memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus terutama otaknya. Dan yang kedua yaitu mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat, yakni ada zat masuk dan keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Dan yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Dan yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang ke-8 yaitu bergerak. Nah, yang kedua yaitu tentang perkembangan sifat dan pikiran manusia. Yang pertama yaitu tentang perkembangan fisik manusia, dan sekarang itu yaitu tentang perkembangan sifat dan pikiran manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup di berburu dan berladang yang berpindah dari satu ke tempat lainnya. Kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Ada dua macam perkembangan alam pikir manusia, yakni perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan juga ada perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Berikut ini yang pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Dari masa bayi itu dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah, dari masa kanak-kanak dari umur 3 sampai 5 tahun. Dan masa usia sekolah dari umur 6 sampai umur 12 tahun. Dan dari masa remaja dari umur 13 sampai 20 tahun. Nah, kalau masa dewasa itu lebih dari umur 20 tahun itu dinamakan dewasa. Dan yang ketiga itu tentang sejarah pengetahuan manusia. Ada beberapa di sini tentang sejarah manusia. Yang pertama itu tentang tahap teologi atau fiktif. Pada tahap teologi atau fiktif berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan terakhir dari segala sesuatu, dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Berarti dalam tahapan teologi itu fiktif itu digunakan dengan kekuatan gaib. Dan yang kedua yaitu tahapan filsafat atau fisik abstrak. Tahapan metafisika atau abstrak merupakan tahapan di mana manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir, tetapi manusia tidak lagi menyadarkan dan kepada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan pada akalnya sendiri. Akal yang telah mampu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat segala sesuatu. Beda dengan tahapan teologi atau fiktif dan tahapan filsafat atau fisik atau abstrak itu beda. Kalau tahapan teologi atau fiktif itu dikaitkan dengan dengan kepercayaan kegaiban. Sedangkan tahapan filsafat dan fisik dan atau abstrak ini tidak dipercayai dengan kegaiban, malah tahu dengan rasa taunya sendiri. Yang ketiga yaitu tahapan positif atau ilmihril.
Tahapan positif atau real merupakan tahapan di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan yang telah dicapainya dan dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Berikut ini perkembangan dan pengetahuan manusia pada zaman purba sampai zaman modern. Zaman purba, alat dari batu, masa bercocok tanam, dan berternak merupakan pengalaman dan kemampuan untuk mengamati alam sekitar, pengetahuan yang diperoleh sampai zaman Babilonia. Dan di zaman Yunani ini yaitu beberapa pakar yang pengaruh antara lain Mokoyori Jasin 2008 yaitu ada beberapa yaitu Thales dan Priogoros dan Socrates, Aristoteles, dan ada juga pada zaman pertengahan. Zaman pertengahan yaitu dikembangkan metode eksperimen menyangkut bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Di zaman modern ini, yaitu banyak penemuan yang mengubah pola pikir yang dibentuk dengan alat yang lebih baik. Perubahan yang radikal geostrisme ke holotrisme oleh Copernicus didukung oleh Galileo ini dianggap sebagai titik awal ilmu pengetahuan modern dan membuka cara berpikir yang lebih maju. Perkembangan teknologi, produksi ini dan industri secara tidak langsung akan diikuti dengan perubahan pola hidup manusia. Perubahan ini juga semakin mendorong rasa ingin tahu manusia ke arah yang lebih kompleks. Dengan demikian, manusia akan terus berusaha mengetahui segala rahasia dan semesta yang belum terungkap. Hendaknya sebagai manusia kita selalu mengasah kemampuan berpikir kita, mengoptimalkan kemampuan otak, dan mencari ilmu pengetahuan dengan cara yang diridhoi Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Sang Kholik. Beberapa filsafat Sokrat misalnya menyebut manusia sebagai Poliktok, hewan yang bermasyarakat, dan Max Scott itu sebagai Daskran, teori hewan yang sakit yang selalu bermasalah dengan gelisah. Ilmu-ilmu humaniora masuklah ilmu filsafat mencoba menjawab pertanyaan mendesak antara tengah manusia itu, sehingga terdapat banyak rumusan atau pengertian tentang manusia. Selain dan telah disebut di atas, beberapa rumusan atau definisi lain tentang manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Homo sapiens atau makhluk yang mempunyai budi. Dan yang kedua Homo faber atau tall making animal, yaitu binatang yang pandai membuat bentuk peralatan dari bahan alat untuk kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga Homo economicus atau makhluk ekonomi. Dan ada juga Homo reglius, yaitu makhluk yang beragama, dan juga ada Homo lecius, makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmankan pikiran dan perasaan manusia dalam kata-kata yang tersusun. Dan samping itu manusia ungkapan lain tentang definisi manusia di antaranya manusia sebagai animal rasional, yaitu hewan yang rasional atau berpikir. Animal symbolicum, hewan yang menggunakan simbol. Animal educatum, hewan yang bisa dididik. Dan di sini dari pandangan behavioristik, pada dasarnya kelompok behavioristik menganggap manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya kendalikan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, yaitu lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor dominan yang mengakibat hubungan individu. Hubungan ini diatur oleh hukum-hukum belajar seperti adanya teori conditioning atau pembimasan dan keteladanan. Dan juga ada dari pandangan organismik.
Pandangan organismik menganggap manusia sebagai suatu keseluruhan geslive atau lebih dari pada hanya penjumlahan berbagian per bagian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang presentasinya tentang memahami bumi dan alam semesta fix. Apabila dari awal hingga akhir ada kekurangan dan kekeliruan dan kesalahan, saya hanya bisa menyampaikan ini saja dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.